Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, kiranya berkat Tuhan ada pada kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, hari ini kita memasuki ibadah minggu yang ke-13. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam saat hening. Mari kita masuk di dalam saat hening bersama-sama. Cukup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat terkasih, mulai ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa tercurah dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita yang merupakan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 60. Bait pertama dan yang kelima, hai makhluk alam semesta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik di rumah atau di keluarga masing-masing, mari kita mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, kami menghadap ke Hadirat mengucap syukur terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami. Ternyata pada saat ini kami bisa berkumpul beribadah di tiap-tiap keluarga kami dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak. Kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, banyak hal-hal yang akan kami aturkan, karena kami tidak sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk nyanyian penyesalan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama. Tuhanku bila hati kawanku. Kita bersama menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru, di mana berita anugerah pada hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 yang demikian isinya bagi kita semua. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah bagi kita, dan kita menerima petunjuk hidup baru, di mana petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, yang demikian isinya bagi kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah petunjuk bagi kehidupan kita. Mari kita senantiasa lakukan apa yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian kesanggupan kita yang terambil dari Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
terkasih di dalam Tuhan Kristus, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Untuk itu, sebagai dasar persembahan pada pagi hari ini, akan kami bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan hitung jemaat 363, bait pertama dan secukupnya. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah persembahan pada pagi hari ini kita aturkan di dalam doa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami, terlebih juga kepada gereja kami, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarilah kami untuk mempersembahkan segala kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi, sehingga di dalam mengumpulkan persembahan ini benar-benar penuh dengan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mencukupi kebutuhan gereja kami. Ya Tuhan, seru doa kami ini hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Allah yang
kami kenal di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami bersiap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati dan pendengaran kami, supaya firman-Mu benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau jauhkan kami semua dari hal-hal yang jahat, yang akan merenggut kasih-Mu daripada kami. Tetapi biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-42. Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42, yang demikian isinya bagi kita. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, berbagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat terkasih, bagaimana kabar jemaat? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa penuh semangat menjalani kehidupan keseharian kita pada hari-hari yang kita lalui. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, bagaimana rasanya kalau panjenengan itu dipanggil dengan nada yang demikian? Hai, Ibu, kesini dong. Hai, Bapak, ayo kita makan bersama. Dan kalau dipanggil demikian, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hei, Bapak, hei, Ibu. Nah, bagaimana rasanya mendengarkan dua nada yang berbeda tadi? Biasanya ya tergantung pada suasana hati kita. Dan tergantung pada orang-orang dari suku mana kebiasaan-kebiasaan memanggil itu. Kalau kita, ya kalau yang orang Jawa biasanya ya yang pilih yang pertama dengan nada yang enak didengar. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di luar Jawa mungkin bisa jadi bagian yang kedua dengan sapaan yang keras tadi itu menjadi hal yang biasa. Nah, tema kita pada hari ini Bapak Ibu dan dikasih tentang menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Itu tadi saat kita dipanggil. Tapi kalau kita disambut saat kita datang dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, apakah kita juga merasakan senang? Berbeda kalau seumpama kita datang dari tempat jauh, kemudian yang menyambut kita tidak ada. Kita sudah berpikir, kita sudah berangan-angan, aku sudah membeli oleh-oleh untuk ABCD, untuk anakku yang ini, untuk keluargaku, aku akan membagikan oleh-oleh ini, tetapi kemudian saat kita datang, orang-orang rumah, keluarga kita hanya cuek. Apa yang kita rasakan? Bisa jadi kemudian kita merasakan sedih, kita merasakan kecewa. Kok tidak ada yang menyambutku dengan penuh sukacita? Kok tidak ada yang menyambutku dengan kegembiraan? Padahal aku membawa oleh-oleh, aku membawa hal yang baik untuk kalian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Matius 10 ayat 40 sampai ke 42 merupakan cuplikan
pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-murid yang baru saja dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dipanggil dalam artian untuk melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Berarti hanya di Matius 10 ayatnya yang ke-5. Pesan Yesus sebenarnya begitu jelas. Barang siapa menyambut para murid, itu artinya menyambut Tuhan Yesus Kristus juga. Barang siapa menyambut Yesus, berarti ia juga menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Dalam Injil Matius ini dikatakan murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus merupakan murid-murid yang menjadi saluran pewartaan berita tentang keselamatan, mewartakan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang di dalam lingkaran bersama-sama berpelayanan dengan Tuhan Yesus Kristus saat berada di dunia. Bapak, Ibu, dan serkasih, tentu pengalaman kebersamaan, pengalaman dalam pelayanan bersama-sama membuat mereka semakin akrab, membuat mereka semakin bersatu hati di dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka merupakan orang-orang yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus dan mereka yang mengetahui benar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi semangat. Dan pesan Tuhan Yesus adalah juga pesan bagi mereka untuk menyelamatkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan serkasih, tetapi tugas pelayanan yang mereka lakukan tidak mudah. Pergumulan berat yang mereka rasakan dan juga yang dihadapi oleh guru mereka, mereka juga alami. Yang nantinya para murid juga mengetahui dan akhirnya sadar bagaimana berat tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan serkasih, pesan Yesus ini juga menggambarkan apa yang dihadapi oleh para murid. Itu tadi hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang harus mereka lalui, penuh dengan penganiayaan, dibenci, dan juga dicercah oleh banyak orang. Apa yang dirasakan Tuhan Yesus, apa yang dilalui oleh Tuhan Yesus, ternyata para murid juga mengalaminya. Para murid disadarkan bahwa mereka mengambil resiko yang berat bagi Yesus. Dan kita pun juga sudah tahu bagaimana firman Tuhan pada minggu yang lalu. Bagaimana kita sanggup akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu merupakan pesan dalam kehidupan kita. Pesan yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, berarti juga siap untuk mengambil segala resiko yang harus dihadapi. Jika seseorang menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Nabi merupakan juru bicara yang diutus Allah. Menerima nabi sebagaimana nabi akan memberi upah nabi. Ketika menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bahkan ketika hanya memberikan air secangkir kepada salah satu murid Yesus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi di ayat yang ke-41 sampai ke-42. Konsep upah dalam Alkitab begitu luas. Misalnya kita ketahui juga upah pekerja yang dibayarkan harian sebelum matahari terbenam. Yang terdapat dalam Ulangan 24 ayat yang ke-14. Atau upah pada akhir tahun. Yesaya 21 ayat 16. Bapak Ibu bisa membacanya. Upah memang konsekuensi yang wajar saat seseorang itu melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya. Upah dapat berupa
maut dan berkat. Ketika upah itu berkat, maka jangan menganggap bahwa upah merupakan balas jasa dari Allah. Tidak, tetapi itu sebagai ungkapan syukur kita karena Allah sudah memberikan kehidupan dalam kehidupan keseharian kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara kasih, apabila hidup kita hanya demi mengejar upah tersebut atau pamrih, upah akan menjadikan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi saat upah merupakan anugerah kebijaksanaan Allah kepada umatnya untuk kita nikmati, artinya itu semua merupakan kehendak Allah dan bukan atas dasar jasa dari manusia. Jadi ayat 41 sampai 42 dalam Matius pasal yang ke-10 ini dapat diartikan bahwa Tuhan memperhitungkan tindakan sekecil apapun kepada para murid-muridnya. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara kasih, pada saat ini pesan Yesus merupakan pesan bagi kita semua. Kita diajak bukan untuk menolak sesama kita. Saat kita diajak untuk menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama kita. Itu berarti kita menerima dan kita menyambut sesama dengan penuh kehangatan. Bahkan menganggap sesama kita adalah utusan Allah yang datang menyalurkan berkat dalam kehidupan keseharian kita. Menghadirkan damai dan sejahtera bagi kehidupan kita. Memberikan sambutan hangat bagi sesama, itu juga dapat diwujudkan dengan cara berbagai hal dalam kehidupan keseharian kita. Terlebih dalam kehidupan yang baru-baru ini Bapak Ibu dan Saudara, hidup di dalam era modern saat ini, zaman now, lebih fokus pada percakapan dan gawai. Ada WhatsApp, ada Telegram, dan lain sebagainya. Daripada kita bertemu muka dengan muka, face to face, di tempat-tempat umum, seperti di rumah sakit, di bus, ataupun di mal dan sebagainya. Ada berbagai alat yang dapat kita gunakan untuk kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Memberikan sambutan bagi sesama bisa diwujudkan dengan mengajak, berbicara, berkomunikasi seputar kehidupan keseharian kita. Apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita bisa sharingkan melalui alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di tengah pandemi ini, ternyata pesan Tuhan Yesus sangat mengena dalam kehidupan kita. Menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Dapat kita gunakan dan dapat kita artikan bagaimana kita menyambut sesama kita melalui alat-alat komunikasi yang ada dalam kehidupan kita. Sambutan yang hangat dapat menghadirkan damai sejahtera bagi semuanya, bagi kita juga. Untuk itu mari menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama layaknya apa yang kita inginkan bagi kehidupan kita semuanya. Mari menyambut Yesus dan juga menyambut sesama yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tuhan beserta kita. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Mari kita bersama menyatukan hati kita dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan atas kasih dan juga karunia dalam kehidupan keseharian kami. Kami dapat melewati hari-hari kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini
Engkau tetap mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Terlebih untuk jemaat-Mu GKJ Nginto-Ento. Terima kasih Engkau semakin menyatukan hati kami. Untuk kami senantiasa ingat bagaimana pesan dan juga tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Kami sebagai anggota gereja-Mu, sebagai jemaat di GKJ Nginto-Ento ini, bila kami semakin bersatu hati untuk semakin memuliakan nama-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Kami dapat menyambut Engkau dan juga menyambut sesama kami dengan penuh kehangatan, dengan penuh lemah lembutan, dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu senantiasa menaungi kehidupan hari lepas hari bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, yang terbaring baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Engkau jamah saudara-saudara kami ini di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi saudara-saudara kami ini. Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan tuntunan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas saudara-saudara kami. Pun demikian untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Biarlah dalam ulang tahun kehidupan mereka, dalam bertambah usia kehidupan mereka, dalam bertambah usia kehidupan pernikahan, dan juga di dalam hal lainnya Tuhan. Biarlah kami senantiasa dapat berucap syukur dan juga dapat memperlihatkan ucap syukur kami melalui kehidupan keseharian kami, melalui tindak tanduk kami yang menjadi teladan bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat-Mu GKJ Nginto-Ento ini Tuhan, di dalam keprihatinan kami, di dalam kami memerangi COVID-19 ini. Biarlah kami semakin Engkau ingatkan bagaimana kami harus hidup untuk juga mengingatkan saudara-saudara kami satu dengan yang lainnya. Keluarga-keluarga di GKJ Nginto-Ento, semakin kami menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi sesama kami di dalam kami memerangi COVID-19 ini Tuhan. Dan saat kami juga akan memasuki kehidupan new normal, Engkau persiapkan jemaat-Mu GKJ Nginto-Ento ini di dalam kehidupan new normal nantinya. Tatanan-tatanan di dalam protokol-protokol kesehatan, bila kami dapat melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk kehidupan kami dan kehidupan sesama kami, saudara-saudara kami, semakin menyatukan hati di dalam kebersamaan, menanggulangi, dan juga menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Demikian juga untuk anak-anak kami, di dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan anak-anak kami kehidupan yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, dan juga Tuhan, di dalam mereka merasakan kehadiran keluarga, ayah, ibu, orang tua, dan saudara-saudara lainnya. Biarlah semakin membawa sukacita bagi anak-anak kami ini, di dalam tugas tanggung jawab, membangun kehidupan bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Pun demikian dengan kehidupan kami sebagai anggota Majelis GKJ Nginto-Ento. Engkau semakin satukan hati kami untuk kami juga memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan senantiasa Engkau berikan tanggung jawab untuk kami dapat melakukan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab kami. Tidak untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demi kebersamaan kami dalam membangun kehidupan bergereja. Kami juga berdoa untuk setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kami Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, membangun kehidupan yang aman bagi COVID-19 ini Tuhan. Kami senantiasa menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk menanggulangi sehingga tercipta kehidupan yang aman dari COVID-19 ini Tuhan. Kehidupan yang new normal untuk kami bisa menindaklanjuti bersama-sama. Tidak hanya bagi gereja-Mu, tetapi juga kehidupan bermasyarakat
dalam kehidupan pemerintahan bangsa dan negara kami. Dimanapun Engkau senantiasa memberkati kami. Kami percayakan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau juga senantiasa Tuhan memperlengkapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan ajarilah kami senantiasa dapat berdoa seperti halnya doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di tiap-tiap keluarga mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita yang terambil dari Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus dan menjadi saksi karya Allah dengan memuliakan nama-Nya dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran kasih-Nya yang berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita akhiri dengan tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Allah. Untuk itu mari kita menyanyikan nyanyian penutup kita dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku.